Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Desi. Sekarang kita melanjutkan tema 1 subtema 3 ya. Nah, sekarang itu tentang permainan. Siapa yang tahu permainan engklek? Nah, permainan engklek ini diikuti oleh 2 sampai 5 orang. Gimana caranya ya? Yang sebelumnya kamu itu harus menyiapkan genteng atau keramik bekas, kemudian kapur atau tepung, boleh juga solasi ban untuk membuat petaknya. Cara bermainnya, kalian dengan teman kalian sweet dulu atau suten dulu siapa yang duluan. Nanti melempar genteng ke nomor nih yang udah ada disediakan kayak gini. Ke yang satu dulu, jangan sampai keluar garis. Kemudian setelah melempar genteng, kamu melompat dengan cara mengangkat satu kaki atau engklek dan kembali lagi ke nomor 1 sambil membawa genteng yang kalian lemparkan tadi. Begitu seterusnya sampai nomor yang paling besar. Nah, biasanya beda daerah, beda aturan main. Apakah kalian pernah bermain engklek seperti ini? Kalau pernah, coba tugasnya kalian bermain engklek bersama teman, saudara, kakak atau adik di rumah kalian masing-masing. Nanti fotokan, kirim ke ibu ya melalui WA. Nah, biasanya kalau lagi bermain kita suka teriak-teriak ya. Apalagi kalau main kucing-kucingan pasti sambil tertawa atau teriak-teriak. Pernah nggak kalian berteriak di suatu ruangan dan kalian mendengar suara kalian memantul? Atau kalian berteriak di gunung? Nah, kayak gini nih. Atau di kamar mandi biasanya. Nah, suara yang kalian keluarkan itu ada yang menyerap, ada juga yang dipantulkan. Nah, untuk penjelasan pemantulan bunyi sederhananya seperti ini. Ketika kalian melemparkan kelereng ke dinding, kelereng itu akan berbalik. Begitupun dengan bunyi. Nah, bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, penyerapan bunyi. Bunyi itu dapat diserap loh. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Nah, benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Atau pernah nggak kalian beres-beres nih di suatu kamar, dikeluarkan barang-barangnya sehingga dapat terdengar gaung, tapi sebelumnya kalian tidak mendengarnya. Begitulah tentang penyerapan dan pemantulan bunyi. Nah, untuk pemantulan bunyi ini terdapat 2 macam. Nah, kalian harus bisa membedakannya loh, jangan sampai tertukar. Ada yang namanya gaung. Gaung itu disebut juga keredam. Gaung ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi atau luas lingkupnya kecil. Nah, misalnya ruangan yang kosong. Nah, bunyi yang dihasilkan itu bunyi pantulan yang mengganggu bunyi asli. Ketika kalian berteriak, kalian belum selesai nih berteriaknya udah ada suara pantulan. Jadi suaranya nggak jelas atau double. Nah, itu bunyi keredam atau gaung. Yang kedua ada gema. Gema itu terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi atau cangkupannya luas. Biasanya ini itu terjadi di lembah atau misalkan gua kayak gitu kan. Nah, suaranya kayak gimana? Berbeda dengan gaung, gema ini biasanya akan memantulkan setelah kita selesai berteriak. Jadi suaranya seperti berulang-ulang dan jelas. Tugas yang kedua, praktekkan kalian berteriak mau di ruangan kosong ataupun di lembah dan kalian harus mendengarkan gema atau gaungnya. Kalau bisa sih video ya, dijapri ke ibu, oke? Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.